Ya, sebentar kita akan mulai Bapak Ibu ibadah kita, bahwa hari ini kita Pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita membebaskan diri karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus tidak membuat orang terbelenggu, tetapi memberikan kemerdekaan. Amin. Kita mau merdeka, kita mau menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan letakkan di hati, lakukanlah itu. Ketika Tuhan mengatakan, ketika ada gerakan angkat tangan. Ketika ada loncat. Karena Roh Kudus itu bebas. Ya, Roh Kudus itu tidak membuat orang terikat dengan apapun, tapi memberikan kemerdekaan. Amin. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita dapatkan hari lepas hari. Mari kita menikmati Roh Kudus, kita mau nikmati hadirat Tuhan. Ini bukan sekedar urapan, tetapi kita bicara tentang hadirat yang besar untuk kita bisa dibaharui, diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera, supaya setiap kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu, panggil nama Yesus dan ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam. Kami memanggil namamu ya Allah Tuhan kami. Allah yang hidup, yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami datang ke hadapanmu ya Tuhan, dengan hati kami yang bersyukur untuk segala sesuatu Bapa, yang kami sudah terima daripadamu. Hari ini kami memperingati Tuhan, Roh Kudus turun ke tengah-tengah dunia ini, yang menandakan bahwa Engkau tinggal di dalam hati kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memenuhi kami. Bapa, biarlah Tuhan, hadirat-Mu, gejolak-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap hati yang kering, setiap hati yang galau Tuhan, yang kacau balau, Engkau mau penuhi Tuhan dengan damai sejahtera-Mu yang membuat mereka tahu Bapa bahwa mereka punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu banyak Tuhan menyakiti Engkau. Kami terlalu banyak Tuhan membuat nama-Mu tercemar lewat tingkah laku kami. Kami terlalu banyak Bapa lancang di hadapan-Mu Tuhan. Sudah banyak yang kami terima daripada-Mu Bapa. Tapi yang kami perbuat adalah banyak menyakiti Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun atas segala perbuatan kami, atas segala sikap hati kami. Kami mau mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang selalu mengampuni kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Bapa. Kuduskan kami di hadapan-Mu, kuduskan tempat ini ya Bapa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan apapun di ruangan ini dalam nama Yesus aku tolak, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon Bapa, menyembahlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Hancurkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri Tuhan. Hanya terima kasih kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Betapa besar kasih pengampunanmu. Terima kasih Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita berdiri sejauh timur, kita katakan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa. Terima kasih Yesusku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Oh Allahku, thank you Lord. Jauh
pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Thank you Lord. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau yang mau mati buat kami dan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Itulah yang membuat aku menyembah Engkau Bapa. Itu yang membuat aku menyembah Engkau. Pengampunan yang Kau beri membuat aku hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dari dalam hati kita. Kita katakan Allah Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, Tuhan yang kudus. Kita ganti kami jadi aku. Kita katakan aku. Allah. Katakan. Aku mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada. Berhiaskan kekudusan
untuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, Kau yang bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Katakan hosana dari hatimu yang paling dalam. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana Tuhan, Hosana, Hosana di hati yang suci, 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 di hati yang suci. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang besar. Yang lebih besar dari apapun Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Mari kita katakan dari hati kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, segala ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Kau ku agungkan. Kau ku agungkan Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhanku. Kira Tuhan mana banyak kira siaga. Bagimu Tuhan ku sembah dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Dia. Kudus, kuduslah Yesus, dan ku sanjungkan
Ku sembahku dari hatimu yang paling dalam. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau. Mulia bagimu. Sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Yesus. Ku sembah, oh rotayaranana, Jesus ikoro tapayarana, hiroto yarana pakada, hirosita kapana yakara. Oh Jesus, Yesus Tuhanku. Oh Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, sembah Dia, buka hatimu, sembah Dia. Engkau mau dipenuhi, sembah Dia. Horotaya nama kadamaya, hirotoya sataka padangya, hiroya nama kanakiarana, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kudus Kau Tuhanku, kudus Kau, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Yesus. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Yesus. Sembah Dia. Ku sembah kudus, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia
sembahku. Hirotosia paranakya. Kuduslah Yesus, Kado sola pasata dan ku kiarana. sanjung Kau. Orona yarana paranakya. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, Kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kau. mulia, Mulia bagimu, Yesus. Ku sembah Orona yarana. Hiroto sata kiarana. Orota pakana manana ke orota sata. Hiroto sapata kiarana liara. Engkau lihat kami anak-anakmu Tuhan, dan penuhilah kami Bapa. Penuhilah kami ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah kudus. Sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Yesus, kuduslah Yesus, dan ku sanjung Kamu. Mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Lihat, mulia bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Raja, bagimu Raja, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Terobos hati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hanya firman-Mu yang berkuasa, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-7 dan 8. Saudara dengarkan saja, ikutin dari hati. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 12. Maka kembalilah rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara Yesus. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lileda api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus, kunci yang utama adalah ketika seseorang menanti-nantikan Tuhan. Sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi orang anak Tuhan atau orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan? Menantikan pribadinya. Ataukah kita hanya menantikan jawaban doa kita? Atau kita hanya menantikan keinginan daging kita terpenuhi? Ataukah kita menantikan masalah kita selesai? Yang mana kita nantikan? Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan dengan Tuhan adalah sesuatu yang nikmat. Yang 2 hari mengikuti doa 10 malam dengan Roh Kudus. Semua merasakan sukacita, amin. Bahkan dalam ya, di luar dari apa yang saudara pernah alami mungkin. Dan ini yang Tuhan mau berikan. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu memberikan tester kepada kita supaya kita mencari yang kita rasakan itu. Bahkan ketika kita masuk kepada kedalaman, maka kita akan mendapatkan jauh lebih lagi. Kalau orang mengatakan dapat uang, bahagia. Orang dapat keinginannya bahagia. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, jauh lebih dalam lagi. Karena Roh Kudus memberikan sukacita, bukan kebahagiaan. Kalau bahasa lain kita mau terjemahkan sukacita adalah kebahagiaan pangkat tak terhingga. Itulah sukacita. Kenapa? Ketika orang penuh dengan Roh Kudus, maka ada beban yang Tuhan ambil. Ada sukacita. Makanya banyak orang, ada juga yang mengatakan saya dijamah, saya ngalamin Tuhan lebih ringan. Sebenarnya bukan lebih ringan. Beban itu sudah diambil. Beban itu Tuhan ambil supaya saudara ringan. Cuma adalah bagaimana kemudian kita menjaga hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak membuang banyak hal yang menyakiti hatinya,
maka kita tidak akan bisa bersuka cita. Berapa banyak orang tenggelam dalam masalahnya, tapi ketika ditanya tenggelam dalam hadirat Tuhan, tidak ada. Tapi tenggelam dalam masalah bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Keperihan di hati berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai mati susah untuk mengampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun di dalam hati. Makanya saudaraku, terlalu banyak orang setengah-setengah untuk datang ke Tuhan. Karena Tuhan mau setiap orang menanti-nantikan dia. Menginginkan pribadinya supaya Tuhan mengisi dia dan mengubah segala sesuatu. Seorang Petrus yang penakut, murid-murid pengkhianat yang lari ketika Yesus mau disalib. Ketika Roh Kudus turun, mereka berubah. Mereka berubah, mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Seorang Petrus yang takut, dia berkhotbah. Sampai 3.000 orang bertobat. Inilah Roh Kudus yang kita nantikan Bapak Ibu. Tapi banyak orang gak masuk di area itu. Saya menemukan akhir-akhir ini orang selalu hidup dengan otaknya. Sehingga segala sesuatu ditangkap dengan otak. Kemudian dipikirkan. Saudara tahu ini bahayanya luar biasa. Ketika saudara menangkap dengan otak tidak masuk ke hati, maka dua pilihannya, saudara mau mengikuti Tuhan atau setan. Karena orang yang ketika orang berpikir tentang segala sesuatu, maka goalnya akan muncul hal-hal yang jauh di luar perkiraan. Makanya gak jarang orang kemudian jatuh bangun dalam dosa. Kadang-kadang kalau dipilih antara Tuhan dengan dunia, Tuhan dengan pekerjaan, Tuhan dengan keluarga, banyak orang memilih di luar Tuhan. Kenapa? Karena orang masih berpikir bahwa dunia ini penting sekali buatnya. Tidak ada kekuatan yang membuat orang itu keluar. Itu persoalannya. Hanya Roh Kudus yang membuat itu seseorang bisa keluar dari keinginan dagingnya. Kalau enggak bisa. Makanya saudaraku, kalau rasul-rasul itu melakukan apa? Mereka menanti-nantikan. Kalau orang menanti-nantikan berarti bicara fokus. Menanti-nantikan berarti mempersiapkan dirinya. Menanti-nantikan berarti mendengarkan dan belajar dan mengetahui apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan mengisi dia. Mungkin kalau murid-murid yang menantikan waktu itu di Yerusalem, Roh Kudus gak akan turun. Maka kita mencatat bahwa itu hanya karangan Yesus. Gak ada turun. Gak ada fenomena. Gak ada pertobatan. Gak ada gejolak. Mungkin pun saat ini kita gak menyembah Yesus. Karena semangat Roh Kudus itulah yang membuat hari ini terjadi kebangunan rohani. Karena semangat Roh Kudus itu membuat seseorang mampu menerobos orang lain. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu. Berapa banyak gairahmu di dalam Tuhan yang membuat saudara mampu menyatakan Yesus kepada orang lain. Di luar sana banyak orang kehilangan Tuhan. Hidupnya hanya penuh kekhawatiran, kebimbangan, kekecewaan, kebingungan. Terikat dengan rokok, terikat dengan narkoba, terikat dengan seks, terikat dengan pikiran yang aneh-aneh, pingin bunuh diri, pingin mau mati, pingin dimengerti. Karena banyak orang sudah kehilangan titik itu. Orang kehilangan damai sejahtera. Dan banyak juga orang menjadi tiang garam, selalu melihat ke belakang, gak berani melangkah. Kenapa? Karena Roh Kudus belum tinggal di dalam hidupnya. Kenapa belum tinggal? Karena belum menanti-nantikan Roh Kudus itu dengan baik. Gak serius cari Tuhan. Saudara, kita gak cukup kalau hanya hari Minggu ke gereja.
Kita nggak cukup kalau hanya datang PA. Tapi kita mau hari ke hari, yang Tuhan mau adalah hari ke hari engkau menyembah Dia. Makanya seseorang yang tidak membangun pujian penyembahan dalam rumahnya, yang muncul adalah kegelapan. Coba jujur dengan dirimu. Masih kesepian enggak? Masih kacau enggak? Coba jujur dalam dirimu. Pingin dimengerti enggak? Tanda-tandanya engkau tidak punya Roh Kudus. Seseorang yang punya Roh Kudus, dia tidak minta dimengerti, tetapi mengerti orang lain. Dia tidak menunggu dilayani, tetapi melayani orang lain. Dia tidak menunggu orang datang minta maaf, tetapi dia melakukan terlebih dahulu. Itulah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mengklaim bahwa kita dalam Tuhan, sementara kita ketemu orang asing aja kita kaku, berarti apa? Autis. Kalau orang autis itu begitu tuh. Kaku ketemu orang lain, diem aja dia kan. Kalau orang yang di dalam dirinya ada sukacita, ada Roh Kudus, maka yang ada apa? Ketemu orang lain, apa kabar? Kamu tinggal di mana? Bagaimana kabarmu? Kamu kerja di mana atau kamu kuliah di mana? Ini bagaimana? Dan dia akan lebih rileks dan dia akan lebih fleksibel dalam hidupnya. Karena saya memperhatikan banyak orang-orang hari-hari ini menjadi orang-orang autis. Susah untuk bergaul dengan orang lain. Susah untuk berdialog dengan orang lain. Kenapa? Karena dia hanya sibuk untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk didengarkan. Padahal dalam hidup kita ini, kita ketemu banyak orang di luar sana yang sudah kehilangan arah, yang sudah tidak tahu lagi mau kemana dia hidupnya, yang sibuk hanya bicara uang dan uang, yang selalu sibuk menceritakan masalah. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan memenuhi kita. Ketika Roh Kudus tidak memenuhi kita, maka kita akan sibuk jatuh bangun dalam dosa. Kita akan digeret-geret masa lalu kita. Maka yang terjadi apa? Selalu hidup dengan trauma. Ketika Tuhan mengatakan, ayo enggak Tuhan aku trauma. Ayo enggak Tuhan aku trauma. Akan begitu terus. Padahal di dalam hidup ini yang menentukan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan menentukan sesuatu bagimu, tidak ada yang mengambil. Makanya saudaraku, di dalam Tuhan kita mau masuk lebih dalam lagi. Semua orang di tempat ini saya katakan, pasti saudara mengatakan, saudara orang percaya, amin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah orang yang dipercaya? Semua kita tempat ini katakan bahwa kita orang percaya, tetapi apakah saudara sudah orang yang dipercaya? Coba saudara jawab. Apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidupmu? Ada? Saya enggak ada. Ketika Roh Kudus turun, maka engkau diubah, bukan lagi menjadi orang percaya, tetapi orang yang dipercaya. Amin. Makanya ketika orang tidak menanti-nantikan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengubah dia? Ketika kau dipercaya, maka kau mempertahankan kepercayaanmu itu. Ya.
Kalau sempat kau dipercaya tapi melakukan hal-hal yang brutal, melakukan hal-hal yang keliru, maka kau menjadi orang yang cocok mati. Ya kan? Dipenggal. Langsung dipenggal. Kalau di tengah-tengah dunia bicara masuk penjara. Tapi kalau bicara dalam hadirat Tuhan api asing. Alkitab mengatakan apa? Mati. Dipotong. Karena tidak bisa orang datang kepada Tuhan dengan api asing. Tidak bisa orang yang dipercaya datang membawa api asing. Karena itu akan menjadi bahaya. Makanya pernah saya katakan di tempat ini bagi pemain musik, pemain pelayanan, saya katakan jangan sampai ketika kita gak menjaga kekudusan kita, orang diberkatin, kita dapat sialnya. Itu yang membahayakan. Orang diberkati lewat musik kita, lewat suara kita, lewat pujian penyembahan kita, tetapi kita tidak diberkatin. Orang lain terberkatin, kita tidak. Kenapa pentingnya orang hidup dalam kekudusan Tuhan? Karena Tuhan tidak mau ketemu dengan orang yang tidak kudus. Terus mungkin berpikir, terus bagaimana dengan saya orang yang berdosa? Apakah Tuhan gak ketemu? Jawabannya sederhana. Sadari dosamu dan selesaikan. Kita tidak mungkin mengatakan saya berdosa maka Tuhan datang, tapi kau bolak-balik jatuh dalam dosa. Saya sudah ajarkan kepada saudara, sekali Tuhan ampuni, kedua kali Tuhan ampuni, ketiga kali Tuhan ampuni, keempat kali kau dianggap lancang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kau meremehkan Tuhan. Pengampunan itu tidak berlaku terus-menerus kepada saudara yang sudah mengenal firman. Tapi kalau kayak orang Niniwe akan diampuni karena mereka tidak tahu tangan kanan dan tangan kiri. Tapi buat kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah ada Roh Kudus yang siap tinggal dalam hidup kita, menjadi sebuah pertanyaan. Apa kau masih diampuni apa tidak? Karena kita tidak bisa lagi main-main. Sekali kau memutuskan untuk ikut Tuhan, maka keputusanmu itu harus total. Kalau enggak bisa. Makanya saya katakan bahwa kita naik satu level, yaitu apa? Kita menjadi orang-orang dipercaya karena Roh Kudus yang turun dalam hidup kita. Kalau enggak bisa. Kalau Roh Kudus enggak turun, enggak bisa. Nanti kita akhirnya sama seperti orang umum. Ya, saya jatuh bangun itu wajar. Saya mengatakan jatuh bangun tidak wajar. Kenapa? Karena itu adalah perbuatanmu sendiri. Makanya kita mengatakan bukan kau digodai oleh setan, tapi kau digodai oleh dirimu sendiri. Karena cara berpikir yang salah, konsep yang salah, sibuk mempertahankan A, B, C, D, F, G. Saya selalu katakan buat Bapak Ibu, ketika kita banyak pegang kebenaran, ketika kita banyak pegang pengajaran, ketika Alkitab kita telan bulat-bulat, tapi kalau tidak bisa membawa engkau ketemu dengan Tuhan, semua bohong. Kalau tidak engkau dijamah, semua bohong. Kalau tidak berubah hidupmu, semua bohong. Makanya banyak orang bibelon. Asal ngomong, ya kan? Jago Alkitabnya. Bahkan bahasa Yunani Ibrani ditelan dia bulat-bulat. Tapi ketika diomongin sakit hati. Ketika dikencengin marah. Orang yang hidup di dalam jamahan Roh Kudus adalah hatinya akan lembut. Dia akan menelan. Saudara tahu, lembut itu adalah dia menelan. Apa yang masuk dia telan, dia telan, dia telan, dia telan. Ketika firman Tuhan masuk dia telan, bukan dimuntahin.
Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dimuntahin. Ya kan? Dikasih tentang kau harus setia. Otaknya mikir, gimana cara setia? Kita kan masih daging, wajar dong. Ngapain mesti setia-setia? Udahlah ke Tuhan gak usah serius-serius sekali. Bahkan banyak orang di luar sana trauma ikut Tuhan. Nanti saya ikut Tuhan serius, ternyata begini. Nanti saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, ternyata begini. Saudara, coba kita balik ketika Tuhan mengatakan demikian. Aku trauma loh mengampunimu, aku trauma loh memberkatimu. Kira-kira hancur gak kita? Hancur. Coba Tuhan selalu hidup dengan trauma, hancurlah kita semuanya. Paling kalau kau besok, kau datang ampun, iya dah aku dengar doamu, kau minta ampun, paling 2 jam lagi kau sudah murtad lagi. Kalau Tuhan selalu bicara seperti itu, gak akan ada pengampunan. Tapi Yesus selalu bicara tentang mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan berharap perubahan pada orang itu. Mengampuni dan memberkati dia supaya dia kuat berjalan dalam kebenaran. Makanya saudaraku yang terkasih, kita butuh Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus gak tinggal dalam hidupmu, hancurlah hidupmu. Makanya berapa banyak orang salah memilih pasangan hanya karena apa? Enak di mata, nyaman, baik. Ketika berumah tangga sudah hilang kenyamanannya dan kebaikannya, maka bubar. Kenapa? Karena Roh Kudus gak tinggal. Hanya hidup dengan apa yang dia pandang baik. Tapi dia gak tahu. Ini masuk dalam rencana Tuhan gak? Makanya dalam pasangan juga Alkitab sudah mengatakan, janganlah kau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kedua ini harus benar-benar hidup dalam Tuhan. Ya. Dan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini pacarannya pun kepada orang lain. Gak lagi hidup. Orang yang tidak mengenal Tuhan yang dipacarin. Kenapa? Oh karena dia baik, ganteng, sering bayarin misalnya. Atau dia baik, sering traktir. Oh dia baik, dia perhatian. Makan aja tuh perhatian. Emangnya bisa buat kau damai? Gak bisa kan? Ya. Ketika udah menikah baru menyesal, ternyata dia begini, kebanyakan apa? Keluhan, keluh kesah. Saudara, Roh Kudus akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Dia akan mengubah banyak hal. Setiap orang yang benar-benar mau menginginkan pribadinya, menanti-nantikan, dalam bahasa aslinya bicara adalah menginginkan pribadinya. Menanti-nantikan, menunggu dan melakukan sesuatu. Itu dalam terjemahan aslinya. Menunggu dan melakukan sesuatu. Nah pertanyaannya adalah, apa yang kita sudah lakukan dalam Tuhan? Ada? Ya? Ada yang tidak lakukan? Jangan-jangan ketika waktunya kita harus baca firman, aduh malas tidur dulu dah sebentar, hilang bablas. Ya kan? Satu hari hanya habis, hanya bangun, main handphone, main game, kerja, main game lagi, tidur, udah gitu aja. Ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, gitu aja terus. Dalam Tuhan, pas udah baca satu ayat aja udah langsung, udah ngantuk aku, tidur, habis lah itu. Ya kan? Tapi ketika berdebat paling jago kan, wah segala macam dia hafal. Saudara, jangan pernah kita menipu Tuhan dengan semua cara-cara kita. Ingat satu hal Bapak Ibu, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Di mana hatimu berada? Di mana hatimu berada? Dunia inikah atau Tuhan? Di mana fokusmu berada?
Kemana fokusmu kau tempatkan? Ya. Makanya kenapa saya selalu mengatakan kepada saudara, masuklah dalam ring satunya Tuhan, masuklah dalam areanya Tuhan. Kalau enggak bisa. Kalau kita setengah-setengah hati, kita di luar ring itu, ketika di luar ring ya sudah. Enggak ada coveran, karena orang yang dipercaya di cover. Orang yang dipercaya disiapkan, setuju enggak? Amin. Dipersiapkan. Saudara tidak mungkin mengutus orang, kau pergi ke sana, kau pergi aja lah dengan imanmu, enggak ada begitu. Kau pergi ke sana, ini ongkosmu, ini kau ketemu si ini begini nih. Kalau dia macam-macam nanti kau kasih tahu sama aku, kau telepon aku langsung aku yang backup. Itu orang yang dipercaya. Kenapa? Karena seorang yang memberikan kepercayaan itu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia suruh. Amin. Itulah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ketika mengutus seseorang, dia bertanggung jawab penuh. Ada satu pendeta pernah ketemu sama saya. Dia bilang, Pak, tolonglah Pak bantu. Apa? Saya kontrakan pelayanan saya sudah habis. Oh iya, terus gimana? Udah berapa lama kau pelayanan? 5 tahun atau 6 tahun lah kira-kira gitu. Terus kamu mau ngapain? Dulu kamu bayarnya pakai apa? Ya itulah, ya saya kadang-kadang ini, kadang-kadang. Dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, mohon maaf ya saya bilang. Kalau saya boleh izin, kau tutup aja pelayananmu. Kok bisa? Saya mau katakan, ketika Tuhan mengutus seseorang, dia melengkapi. Saya bilang sama dia, apakah kau benar diutus Tuhan atau tidak? Terus dia bilang, saya diutus Tuhan. Lalu, apa yang Tuhan lakukan? Kalau untuk membayar kontrakan mau kamu susah, terus seperti apa? Saya pernah ngalamin kesulitan saudara. Ketika ngontrak, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kita mau bayar nih kontrakan. Saya cuma bilang, Tuhan kalau Engkau menyertaiku, pasti Engkau menyiapkan. Saya orangnya paling susah untuk ngajuin proposal gitu. Saya bukan tipe kalau seperti itu. Nah, suatu ketika, Tuhan, kalau memang Kau menyertai pelayanan ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pasti aku percaya Engkau menyiapkan. Oke, terus saya SMS satu orang nih, saya belum pernah tuh. Sekali-kalinya saya SMS orang yang paling pelit. Saya bilang sama dia, selamat malam, saya ini. Saya butuh uang untuk bayar kontrakan. Waktu itu saya cuma bayar kontrakan 15 juta ya, Mam. Transfernya berapa? 25 juta. Dan saya tahu bahwa itu penyertaan Tuhan. Saya jadi malu sendiri. Tuhan, ternyata Engkau siapkan segala sesuatu di luar dari apa yang saya pikirkan. Makanya apa yang kita lakukan? Nempel dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara dapat fasilitas seperti ini, ibadah di sini, saya mau katakan ini Tuhan banget gitu. Sekarang kalau saya melihat itu semuanya, saya kadang-kadang bilang, Tuhan, Kau banget lah pokoknya. Semua Tuhan siapin. Bukan bilangan yang kecil, bilangan yang cukup besar, yang fantastik. Yang membuat saya tahu bahwa Dia menyertai semuanya. Saya suatu kali pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai pelayanan ini Tuhan, buatlah setiap hati orang berbalik dari tempat ini dan tidak lagi datang ibadah di tempat ini.
Tapi kalau Engkau mau Tuhan, jamah setiap orang. Engkau ubah segala sesuatunya. Biar aku tahu bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan yang hidup. Saya minta itu sama Tuhan. Karena bagi saya adalah saya tidak mau hidup di dalam GR. Saya merasa adalah saya hamba Tuhan, saya merasa dekat sama Tuhan, ternyata Tuhan benci sama saya. Mau ngapain? Percuma, sia-sia semuanya. Saya selalu bilang, Tuhan kalau Engkau gak berkenan ya sudah. Mendingan saya hari Minggu saya di mall. Atau saya jalan-jalan. Karena kalau Tuhan gak berkenan, kita mau ngapain ibadah? Kalau Tuhan gak hadir, kita ngapain ibadah? Kalau saudara gak dijamah, ngapain ibadah? Mendingan di rumah arisan. Kenapa? Karena ketika kita datang memuji Tuhan, kita lagi meminta hadirat Tuhan untuk menghancurkan hati kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang berkenan kepada kita. Kalau enggak nanti kita enggak tahu apa-apa. Nanti kita hanya mengatakan Yesus Tuhan, so what gitu kan. Roh Kudus turun dalam hidup kita, so what, terus mau ngapain? Kau percaya masuk surga, terus so what, ngapain lagi? Enggak ada. Tapi yang Tuhan mau adalah detik demi detik. 1 detik berharga. Saya selalu dari dulu saya katakan bahwa setiap hari adalah hari terakhir dalam hidup saya. Setiap hari adalah hari yang terakhir hidup saya. Makanya saya selalu melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena saya tahu 2 jam lagi, 3 jam lagi saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nggak tahu. Banyak orang ketawa-ketawa 2 jam, 3 jam kemudian udah lewat. Makanya saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saudara mengerti tentang Tuhan, berjalanlah dalam roh dan kebenaran dan menangkan setiap jiwa untuk Tuhan. Amin. Itu yang saudara lakukan. Supaya hidupmu akan berubah. Supaya Tuhan berkenan kepadamu, supaya Tuhan memenuhi semua kehidupanmu dan kau bisa diubah. Tuhan tidak menciptakanmu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Amin. Makanya ayatnya mengatakan, engkau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kepala bicara apa? Pemimpin. Memimpin apa? Memimpin dirimu. Yang kadang-kadang pikiran dan perasaan kita beda, betul? Pikiran bilang apa, perasaan bilang apa. Ya, ketika menghadap Tuhan berdoa, pikiran kemana, perasaan kemana, hatinya kemana, gak tahu. Menjadi kepala adalah kau memimpin. Yang pertama sekali adalah hidupmu. Ketika kau memimpin hidupmu, maka kau memimpin keluargamu. Maka kau memimpin orang-orang di sekitarmu, maka diberikan kewenangan. Semua bisa. Kalau orang bilang, oh saya enggak sekolahan, tidak ada bicara sekolahan. Hanya bicara tentang bagaimana kau mencintai Tuhan. Petrus seorang nelayan. Banyak murid-murid Yesus itu seorang yang tidak punya, yang pekerjaannya itu hanya hari lepas hari. Hari ini dapat uang, besok habis. Tiap hari begitu. Ya. Tapi mereka mau mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus kemana dia pergi, terus dia kelilingin. Makan gak mereka? Enggak. Begitu mereka tinggal dalam Tuhan, makan aja tuh. Ya kan? Alkitab tidak pernah mencatat maka Yesus dan murid-muridnya hidup susah. Enggak ada. Ya. Kenapa? Karena dia sumber mujizat. Yang enggak ada dibuat ada. Ya kan? 5 roti 2 ikan, yang enggak ada dibuat ada. Lebih atau kurang? Lebih malahan. Kenapa Tuhan bisa lakukan itu? Padahal di dalam kita masing-masing ada Roh Kudus. Makanya terakhir saya mau katakan Bapak Ibu.
Tinggallah dalam Tuhan. Menanti-nantikanlah Yesus. Tujuanmu harus jelas. Bahwa kehidupan kita adalah menyatu dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, itulah tujuan hidup kita. Kalau kita tidak masuk kepada panggilan itu, maka selesailah semua. Kalau tujuan hidupmu hanya untuk kaya, hebat, dipandang orang, sia-sialah semuanya. Dan saya pastikan bahwa sorga bukan tempatmu. Amin. Hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Pegang Yesus kuat. Tidak ada yang tidak Tuhan berikan. Makanya pernah saya bilang sama saudara, siapa di sini yang tidak pernah dapat pertolongan Tuhan? Semua saudara pernah. Ya kan? Dalam hal yang paling genting pun pernah kan? Udah gak punya uang lagi, udah 2 hari lagi udah gak punya uang nih, gimana? Tiba-tiba Tuhan kirimkan aja ada orang cari. Pasti ada. Cara Tuhan itu luar biasa. Apalagi yang membuat kita ragu. Makanya saudara yang terkasih, tinggallah dalam Roh Kudus. Oke? Silakan pelayan naik. Tinggallah dalam Roh Kudus. Karena saudara akan mendapatkan sesuatu dalam Tuhan. Jangan ikuti pikiran dan perasaanmu. Jangan ikutin apa yang kau pandang, yang kau kira, yang kau pikirkan. Karena Tuhan itu bukan apa yang kau pikirkan. Ya, Tuhan itu apa yang kau rasakan. Alkitab mengatakan apa? Kecap dan lihatlah, kunyahlah, rasakanlah. Oke? Amin. Ya, tinggal di dalam Tuhan, jangan takut apapun. Izinkan Roh Kudus memenuhimu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Terus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Selama ini kami tinggal di dalam pikiran kami, perasaan kami. Kami tinggal di dalam angan-angan kami yang membuat kami kehilangan Engkau. Kami sering sekali menyatakan Tuhan, bahwa kami butuh dunia ini. Tapi kami lupa Bapa bahwa yang kami butuhkan adalah Engkau. Untuk dunia ini Tuhan, kami mati-matian mencari uang, kami mati-matian mencari hidup. Tapi giliran Engkau yang mengatakan datanglah kepadaku, kami menolak itu Tuhan, karena kami sibuk dengan pikiran dan perasaan kami. Ampuni kami ya Bapa atas semua cara hidup kami. Aku meminta Tuhan dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau baptiskan setiap orang di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Engkau penuhi Tuhan, siapapun Tuhan, jangan Engkau lewatkan Bapa. Hadirlah Roh Kudus. Engkau penuhi setiap hati kami, yang membuat kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mari kita katakan, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku sembah kudus, kudus, kudus
hatimu. Allah Roh Kudus penuhiku Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku, rindu hadirat. Mari kita berdiri, ku sembah Kudus, ku sembah Dia, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Horota kiara nana, hiroto soto pakiara, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, bagimu Yesus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Kita katakan anggur baru dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan, anggur baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita Bapa. Oh Yesusku, buka hatimu. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan, Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Kita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu. Inilah tanda penyerahan kami Tuhan. Inilah tanda kami membuka hati kami dan Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu. Curahkan minyak roh-Mu Tuhan. Minyaki setiap kami Tuhan. Yang membuat kami bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami bisa merasakan cinta yang melampaui segala akal. Inilah tanda hormat kami kepadamu ya Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu. Damai sejahtera melampaui segala akal turun atasmu. Cinta kasih turun atasmu. Kekuatan, berkat dan sukacita turun atasmu.
dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal diam, yang menguatkanmu, yang memenuhimu, dan membaptis engkau dengan rohnya. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari semua kita yang percaya berkata, amin. Terima